tubuhnya berada di dasar jurang dalam keadaan yang mengenaskan. Hai, welcome to my channel. Ketemu lagi sama aku Immanuel. Di video kali ini aku akan membahas sebuah hotel yang bisa dibilang sangat ikonik di negara Kolombia pada masanya. Walaupun hotel ini berdiri berhadapan dengan bentang alam dan keindahannya, ternyata hotel ini menyimpan kisah misteri yang menyeramkan. Seperti apa ceritanya? Cus tonton video ini sampai habis. Hotel Del Salto atau yang dikenal juga sebagai Hotel Tequendama Falls, atau jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya hotel lompatan atau bisa juga diartikan sebagai hotel musim gugur. Hotel Del Salto berada di San Antonio del Tequendama, Cundinamarca, Kolombia, 30 km dari Bogota. Bangunan megah ini didirikan pada tahun 1923 pada masa pemerintahan Presiden Pedro Nel Ospina dan baru resmi menjadi hotel pada tahun 1928. Jadi sejarah awalnya bangunan megah bergaya gotik ini adalah rumah pribadi yang dibuat oleh seorang arsitek bernama Carlos Arturo Tapias. Dia sengaja memilih lokasi untuk rumahnya persis menghadap ke air terjun Tequendama. Kenapa kok harus di tebing begitu posisinya? Apa nggak ada posisi lain di tempat yang lebih aman gitu? Justru itulah yang menjadi daya tarik rumah si Carlos ini. Karena pada masa itu, di daerah sekitar air terjun merupakan rumah bagi flora dan fauna. Bener-bener asri ditambah lagi desain rumah itu dari mulai eksterior sama interiornya mencerminkan estetika yang penuh dengan kemewahan bergaya Prancis yang meriah. Kesannya mewah gitu, jendelanya banyak, tinggi-tinggi. Apa nggak capek ya ngelap-ngelap jendelanya satu-satu? Cuma ya resiko aja bangun rumah modelan begitu. Suatu waktu nih kita mau ke balkon jemur underwear sarang burung walet, taruhannya nyawa mau jemur kancut kepleset ya innalillahi langsung. Atau di sana kan banyak tuh tangga-tangga universe. Jangan kalian datang ke sana malah sok-sokan catwalk putar-putar ala Mbak Amelia. Masih mending kalian lagi catwalk, ketahuan bapak kalian paling dijewer. Kalau di lokasinya di tangga hotel itu, begitu putar sekali langsung pindah alam, Mak. Paling aman mah catwalk di tangga masjid aja udah. Balik lagi ke hotel ya. Jadi si Carlos emang sengaja ngebangun rumah gede di dekat air terjun. Jadi air terjun dan tebingnya bisa kelihatan dari beberapa jendela dan balkon rumahnya. Dan di tahun pertama sejak rumah itu selesai dibangun, ternyata sempat populer kan. Ya iyalah, mau nengok air terjun tinggal naik ke balkon atau buka jendela kamar, nggak perlu bayar parkir, beli tiket masuk juga. Tinggal buka, sah. Sehingga pemandangan indah itu dirasa-rasa bisa jadi peluang cuan kalau serius dikomersialkan. Hingga akhirnya 5 tahun kemudian dijadikanlah hotel dan dikasih nama Hotel Del Salto. Setelah beralih fungsi menjadi hotel, bangunan mewah itu menjadi tempat berpesta dan healingnya para politisi, selebritis, pokoknya orang-orang hohahnya Kolombia. Tapi sayangnya hotel ini hanya beroperasi sampai tahun 1990 karena kondisi perekonomian yang terus menurun dan seiring berjalannya waktu, orang-orang di sana udah nggak tertarik melakukan liburan mahal. Kalau mau mahal ya mending keluar negeri aja sekalian. Lokasinya udah nggak cocok lagi, apalagi katanya di sana banyak banget kaum mendang-mending. Dan ditambah lagi ternyata ada sesuatu yang aneh dari air terjun Tequendama. Seperti ada kekuatan magic yang membuat orang yang lagi bengong, lagi depresi, lagi sedih, bisa tiba-tiba loncat. Cus, kita bahas dulu sejarah air terjun ini ya. Menurut legenda, zaman laulu banget, hiduplah suku yang disebut masyarakat Muisca yang mendiami lembah dan dataran tinggi Boyacá dan Cundinamarca. Kalau kalian pernah nonton video yang ini, aku udah pernah singgung suku ini tentang peradabannya di El Dorado yang kota emas itu. Suatu hari suku Muisca membuat dewa Sibsaku murka, sehingga dewa itu bermaksud memusnahkan suku Muisca dengan sengaja membanjiri Sabana Bogota untuk melenyapkan peradaban mereka. Tapi hal tersebut berhasil digagalkan oleh dewa Bocica, dewa yang satunya lagi temannya dewa Sibsakum. Akhirnya dewa Bocica membuka bebatuan di tebing menggunakan tongkat emasnya supaya peradaban itu nggak jadi dimusnahkan
digunakan sama Dewa Simsakung, dijebol supaya peradabannya nggak jadi kerendam. Jadilah air terjun Tequendama setinggi 132 meter atau 515 kaki. Ya, tingginya setara dengan Dosan Tower-nya Korea lah. Singkat cerita, pada bulan Maret tahun 1537, pasukan Spanyol memasuki wilayah Muisca. Singkatnya, Muisca berhasil ditaklukkan Spanyol, dan ketika para penjajah itu masuk ke Cundinamarca, otomatis orang-orang Muisca dijadikan budaknya Spanyol, dan semua sumber daya alam yang ada di Muisca dikeruk habis sama si Spanyol. Udah malahannya direbut, kekayaan alam mereka dikuasai, dijadikan budak pula. Nah, mereka yang memilih menolak untuk menjadi budaknya Spanyol lari ke atas air terjun Tequendama, abis itu cemplung, lompat, termasuk perempuan sama anak-anak. Apalagi perempuan udah pasti bakal dijadikan pemuasnya orang-orang Spanyol, makanya mereka lebih memilih mati bundir tapi terhormat daripada jadi budaknya para penjajah cenah. Mereka percaya ketika melompat dari atas air terjun itu, mereka akan berubah menjadi elang raksasa dan terbang. Cenah ya, katanya. Baru pada tahun 1819, Kolombia merdeka dari Spanyol, dan yang tersisa dari air terjun Tequendama adalah sejarah kelam, kisah-kisah misteri, dan penampakan yang ada di sana. Bahkan tahun-tahun berlalu, jauh setelah negara Kolombia merdeka, air terjun itu sering menjadi spot posisi enak bagi orang yang mau bundir. Biar langsung nyemplung gitu, plus-plus, plung-plung. Sekarang kita kembali ke Hotel Del Salto. Kenapa sih Hotel Del Salto ini nggak bisa bertahan lama? Padahal si arsitek sekaligus yang punya rumahnya melihat peluang cuan yang begitu besar dari hotel ini. Apakah sejarah kelam yang ada di sekitar air terjun merupakan salah satu faktor kenapa hotel ini bisa terbengkalai? Aku akan bahas secara singkat satu persatu. Yang pertama, warga Kolombia udah nggak tertarik lagi untuk berlibur mewah di hotel itu. Yang kedua, terjadi pencemaran air dari Sungai Bogota akibat pembangunan infrastruktur dan pabrik yang ada di Kolombia, sehingga limbah-limbahnya mengotori sungai-sungai yang bermuara ke air terjun Tequendama. Dan bau dari air terjunnya nggak enak banget katanya, lebih parah dari bau septic tank. Ya, orang juga mikir-mikir lagi, mau liburan mahal tapi harus mencium aroma-aroma kematian yang tidak menyenangkan, bukannya happy malah makin stres. Make sense. Dan yang ketiga, hotel itu lembab dan banyak hantunya cenah. Soalnya lokasi hotelnya kan persis menghadap ke air terjun, sehingga bangunan hotelnya lebih cepat lembab dan jamuran. Dan di sana juga suhunya selalu berubah-ubah drastis. Kalau siang haredang, kalau malam suhunya bisa dingin banget dan lembab. Wajarlah jadi hunian yang nyaman bagi para makhluk halus. Dan beberapa kejadian mistis pernah diceritakan oleh para pengunjung hotel itu dari mulut ke mulut berdasarkan pengalaman mereka menginap di Hotel Del Salto. Pemandangan dari atas balkon menuju ke air terjun memang terlihat sangat centong di siang hari. Tapi menjelang malam hari, hotel itu seolah ditutupi oleh kabut tebal yang menyamarkan pandangan. Di malam hari, para pengunjung seringkali mendengar suara teriakan, suara ratapan, dan tangisan dari arah air terjun itu. Salah seorang pengunjung pernah melihat beberapa bayangan hitam tampak berseliweran di area sekitar air terjun. Diduga itu adalah arwah para korban bunuh diri yang terperangkap di sekitar air terjun. Dan legenda yang paling terkenal di hotel itu adalah penampakan wanita berbaju putih yang sosoknya dikenal sangat melegenda karena banyak tamu hotel yang pernah melihat setan satu ini warawiri di sekitar hotel dan tebing. Menurut cerita, energi negatif yang dihasilkan dari air terjun Tequendama pernah mendorong seorang tamu hotel untuk membunuh seorang perempuan muda yang cantik di salah satu kamar hotel itu, sehingga arwahnya sering menampakkan diri baik di area air terjun maupun di sekitar hotel. Nah, itulah si hantu perempuan berbaju putih itu. Bahkan katanya sosoknya sering membisikkan hal-hal yang negatif-negatif gitu. Seringnya disuruh lompat, dan dia juga selalu menampakkan diri di lorong-lorong hotel. Kisah mengerikan berikutnya tentang seorang laki-laki yang datang ke hotel itu untuk mencari kedamaian setelah ia ditinggal mati kekasihnya. Namun bukannya mendapat ketenangan yang ada, dia malah lompat dari balkon hotel. Beberapa tamu hotel mengaku sering mendengar suara tangisan dan penampakan di balkon hotel itu. Ada satu cerita tentang seorang perempuan bernama Elena Ruiz yang datang ke hotel itu di suatu malam yang dingin dan berkabut pada bulan Desember 1934.
Dia niatnya ke hotel itu untuk healing. Akibat kesedihannya ditinggal tunangannya yang meninggal kecelakaan mobil beberapa minggu sebelum mereka menikah. Dan staf hotel menyebutkan bahwa dialah satu-satunya tamu di malam itu. Setelah check-in, kemudian Elena diantar ke kamarnya yang berada di lantai 3. Malam itu pada saat Elena sedang tidur, dia mendengar suara-suara aneh dari air terjun yang memanggil-manggil dirinya. Karena dia merasa terganggu, dia sempat komplain ke staf. Dia juga mengaku ketika sedang asik berjalan-jalan di sekitar hotel itu, Elena merasa seperti sedang diikuti. Tapi pas nengok nggak ada siapa-siapa. Dan setiap kali bercermin, Elena sering melihat bayangan seorang perempuan berbaju putih yang seolah-olah sedang mengawasi dirinya, tapi pas nengok nggak ada. Singkat cerita, keesokan harinya Elena tiba-tiba saja menghilang dari kamarnya, dan ketika para staf hotel mencarinya, tubuhnya berada di dasar jurang dalam keadaan yang mengenaskan. Kemudian polisi menyimpulkan bahwa kasus kematian Elena adalah murni bunuh diri. Don Manuel, seorang manajer hotel yang sudah lumayan lanjut usia, menyaksikan secara langsung bagaimana proses evakuasi jenazah Elena. Don sebenarnya udah terbiasa melihat tubuh para korban bunuh diri di tempat itu, dan memang benar, sebelum tragedi yang menimpa Elena, banyak kasus orang-orang tiba-tiba melompat. Dia yakin kalau hotel itu terkutuk dan pasti akan selalu memakan banyak sekali korban jiwa. Kesannya setan-setan yang ada di sana kayak MLM gitu, ngajak-ngajak orang buat mati juga. Makanya kenapa semenjak banyak kasus bundir di hotel itu, biasanya staf hotel selalu mewanti-wanti tamunya untuk selalu berhati-hati sebelum mereka masuk ke kamar. Tapi ya sama aja kayak yang udah-udah, masih ada aja yang nekat lompat. Hingga akhirnya hotel ini benar-benar tutup dan sempat terbengkalai selama kurang lebih 20 tahun. Bangunannya lumutan sana-sini, gak terawat. Kemudian pada tahun 2000, hotel itu diberikan status sebagai objek warisan budaya yang seharusnya masih bisa direkonstruksi. Sehingga pada tahun 2011, gedung hotel itu dibeli oleh Universitas Nasional Columbia dan Yayasan Pertanian Ekologis Yayasan Porvenir. Lalu dilakukan restrukturisasi, susah bener ya bahasanya, tanpa mengubah bentuk aslinya untuk digunakan menjadi sebuah museum. Jadi cuma dibersihin aja lumut-lumutnya, bagian-bagian yang bolong ditambal, kayu yang lapuk diganti, kaca-kaca yang retak diganti baru, dicat ulang, WC yang mampet disedot, yang kayak gitu-gitulah. Selain itu, Sungai Bogota dan anak-anak sungainya dibersihkan sama mereka. Ya biar baunya agak mendingan lah, nggak busuk-busuk amat. Dan penampilannya semakin estetik. Udah selesai nih bebenah, kemudian pada tahun 2013, hotel itu resmi beralih fungsi menjadi Museum Keanekaragaman Hayati, yang kemudian diberi nama Tequendama Falls Museum, dengan pameran pertamanya bertema Gua Ekosistem Dunia Bawah Tanah. Jadi selain menyimpan artefak bersejarah di museum itu, orang bisa belajar juga tentang keanekaragaman flora dan fauna di zaman baheula. Sampai hari ini pun banyak kok konten kreatornya Kolombia yang sengaja datang ke sana buat penelusuran horor, uji nyali lah. Atau para mahasiswa yang emang niatnya buat studi, Mungkin ada di antara kalian yang pengen main ke sana, cus lah. Well, itulah tadi kisah sejarah kelam Hotel Del Salto yang sekarang justru beralih fungsi menjadi salah satu cagar budaya negara Kolombia. Dan buat kalian yang tahu lebih banyak tentang tempat bersejarah ini, mungkin ada beberapa bagian yang ke-skip, silahkan tulis di kolom komentar untuk melengkapi. Dan buat yang gak sengaja klik video ini, jangan lupa untuk mampir dan tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Buat yang mau request bahas ini dong, itu dong, anu dong, silahkan tulis di kolom komentar. Jika memungkinkan, pasti aku bawain. See you on the next video. Dadah!